hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidup kami, Tuhan. Kaulah sumber segala-galanya. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada saat ini adalah anugerah-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Buka setiap hati kami Tuhan, dan Roh Kudus yang pimpin kami Tuhan, sehingga kami boleh diberkati di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, dan minggu yang berbahagia di mana kita bisa berbakti atau beribadah bersama keluarga-keluarga kita yang ada di rumah, meskipun saat ini situasi kondisi sementara tidak memungkinkan. Tetapi kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami, di mana kalau kita sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh di dalam Dia. Mari kita buka di dalam pembacaan kita di dalam Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga
menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun takut kepadanya?" Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam pembacaan Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Di sini ayat ini tidak asing lagi, sering kita baca, sering kita dengar oleh hamba-hamba Tuhan yang seringkali menyampaikannya. Dan di ayat-ayat ini tentang menceritakan di mana Tuhan Yesus bersama murid-muridnya dan juga orang banyak. Di situ Tuhan mengajak kepada murid-murid dan orang banyak itu supaya pergi ke seberang, yaitu di danau. Ketika Tuhan Yesus berkata demikian, maka murid-murid dan orang banyak itu mengikutinya. Dan setelah di dalam mereka di tengah-tengah danau itu, maka tofan datang menerpa atau badai, yaitu telah mengguncangkan perahu-perahu yang mereka naiki. Dan bahkan air gelombang pun sampai masuk di dalam perahu tersebut, kalau bisa dikatakan bahwa perahu itu akan tenggelam. Nah, ketika di saat perahu ini mau tenggelam, di situ murid-murid Tuhan membangunkan Yesus pada saat itu sedang tidur. Dan dia berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya Tuhan izinkan setiap masalah dalam kehidupan atau setiap gelombang-gelombang dalam hidup ini terjadi di dalam diri kita. Nah, bagaimana kita menyikapi tentang hal ini? Kalau sesuatu terjadi di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita lihat dari cerita tentang angin ribut diredakan ini, di mana Tuhan menguji kepada orang banyak dan juga secara khusus kepada murid-muridnya. Karena seringkali orang percaya ketika orang tersebut itu melihat mujizat itu terjadi. Tetapi di saat mujizat itu tidak ada terjadi, ada kalanya iman mereka tidak bertumbuh. Nah, inilah kita mau belajar di dalam pembacaan kita di dalam Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang sampai ayat yang ke-41 ini. Kalau kita cermati dari setiap pembacaan dari ayat ke ayat, di situ ada menunjukkan ada 4 kalimat yang memakai tanda petik 2. Yaitu pada ayat yang ke-35 di sana menulis, "Marilah kita bertolak ke seberang." Itu yang pertama. Nah, kata bertolak di seberang di sini adalah inisiatif dari Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam diri setiap murid-murid Tuhan Yesus itu sendiri, bahkan mungkin di dalam orang-orang banyak yang ketika mengikuti Tuhan Yesus untuk dia mendengar satu pengajaran yang Tuhan sampaikan. Nah, di sini Tuhan yang mengajak. Yang pertama. Dan yang kedua ada kalimat yang dengan tanda petik 2, yaitu di ayat ke-38. Di sana mengatakan,
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah, di sini ada kalimat, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah, kalau kita lihat di saat badai topan terjadi pada saat itu, ketika Yesus tidur, kalau saya renungkan, saya mempunyai pengertian. Karena Tuhan Yesus pada saat itu sudah mungkin secara fisik capek. Dan kedua, mungkin Tuhan Yesus ingin tahu sejauh mana ketika Tuhan Yesus secara jasmani atau secara fisik tidak berada bersama-sama dengan mereka. Nah, disinilah Tuhan memberikan satu pembelajaran kepada murid-murid dan orang banyak pada saat itu. Nah, ketika murid-murid mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dan disitulah ada kalimat yang ketiga yang menggunakan tanda petik 2 juga. Yaitu di ayat yang ke-39. Di situ berkata, "Diam dan tenanglah." Nah, dari kata diam dan tenanglah, di situ Tuhan peduli. Bahwa supaya engkau tenang, engkau diam, dan disitulah kuasa Tuhan sedang bekerja. Maka disitulah badai itu reda. Nah, dengan hal inilah, dengan kata diam dan tenang, seringkali kita menghadapi satu masalah di dalam badai hidup kita. Ada kalanya kita sering, ya, dengan secara manusia tentunya ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kebimbangan, dan mungkin ada hal-hal yang lain yang menghantui di dalam hidup kita atau pikiran kita, sehingga kita bisa depresi atau stres dengan peristiwa itu terjadi. Nah, disinilah Tuhan mengajarkan supaya kita tenang, supaya kita menghadapi sesuatu hal itu, kita bisa berpikir dengan jernih. Nah, terus ada kalimat yang keempat yang terakhir di dalam pembacaan kita, yaitu di ayat yang ke-40. Saya bacakan. "Lalu ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?'" Nah, di sini memberikan mengingatkan satu nasihat dan juga ada satu penegasan, yaitu di mana Tuhan Yesus mengatakan, "Mengapa kamu takut?" Kalau kita lihat dari cerita tentang angin ribut diredakan ini sangat jelas sekali bahwa posisi yang pertama, Yesus mengajak kita, yaitu di ayat yang ke-35. Tuhan Yesus yang mengajak bertolak di danau itu atau di seberang danau itu. Nah, kalau kita lihat, kalau Tuhan Yesus yang mengajak, berarti Tuhan Yesus yang menjamin di dalam kehidupan kita, di dalam masalah kita. Nah, terus tidak sampai di sana, di saat kalimat ini dikatakan, Tuhan Yesus yang mengajak. Dan juga yang kedua tadi saya katakan, di dalam ayat yang ayat yang ke-38, di sana, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah, tentunya Tuhan Yesus tidak ingin orang-orang yang dikasih umatnya itu binasa. Ini perlu kita garis bawahi. Karena apa? Tuhan mengasihi setiap umatnya di seluruh muka bumi ini. Karena firman Tuhan mengatakan juga, ya, di mana Tuhan tidak ingin domba-dombanya hilang dan tersesat. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat memelihara setiap kehidupan kita yang ada. Ketika masalah terjadi di dalam hidup kita,
Tuhan pun tetap peduli. Tuhan tetap peduli kepada umatnya. Dan di situ Tuhan juga katakan, dengan kepeduliannya itulah ada satu kalimat yang terucap dari Tuhan. Jangan engkau takut. Aku inilah yang memelihara dan merawat hidupmu. Nah, dari hal-hal inilah yang bisa kita dapatkan, ya, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang harus kita perbuat? Nah, ini memberikan satu pertanyaan di dalam setiap pribadi-pribadi kita yang ada. Kalau Tuhan yang sudah menjamin di dalam hidup kita, ya, sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, kita seharusnya tidak perlu takut. Mungkin saat ini kondisi yang terjadi dengan pandemi COVID-19, ya, wabah ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi di seluruh bangsa-bangsa yang ada di seluruh muka bumi ini. Inilah yang menjadi satu perenungan bagi kehidupan kita semuanya sebagai umat yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang diberikan satu kesempatan di dalam hidup ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat seharusnya dengan situasi kondisi saat ini? Yang pertama, yaitu undang dan terima Yesus di dalam hidup kita. Kalau kita mau undang Tuhan sebagai Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang peduli di dalam hidup ini, Tuhan yang selalu mengajarkan satu kebenaran di dalam hari-hari ini. Oleh sebab itu, terima, undang dia masuk di dalam hidup kita. Hanya dialah sandaran di dalam hidup ini. Mungkin kita punya sandaran bagi orang-orang yang kita kasihi, mungkin keluarga yang terdekat kita, dan mungkin orang lain yang kita idolakan atau kita harapkan selama ini. Tetapi kita punya harapan yang pasti, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu serta saudara, mari yang pertama, undang dan terima Yesus di dalam hidup ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tinggal di dalam Tuhan karena ada ketenangan dan ada perlindungan. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di dalam pembacaan tadi dikatakan, ya, badai itu tenang karena Tuhan ada satu kuasa yang Tuhan ucapkan, Tuhan firmankan lewat perkataan. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, ya, seringkali memang secara manusiawi, saat kita menghadapi satu permasalahan di dalam hidup ini, atau mungkin badai-badai yang datang di dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak bisa tenang. Kalau kita sudah tidak bisa tenang, tentunya kita akan dihantui dengan ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran. Nah, ini yang membuat satu gelisah di dalam setiap hati kita atau hidup kita. Karena itu dululah yang terjadi. Tetapi kalau kita sudah undang dan terima Tuhan Yesus di dalam hidup kita, dan Tuhan katakan, tenang. Tenang. Karena kita ada tinggal di dalam Tuhan. Tuhan itulah perlindungan kita. Tuhan itulah ketenangan. Karena kita hanya bisa berharap kepada Dia. Untuk yang ketiga, apa yang harus aku perbuat atau kita perbuat di saat badai itu hadir di dalam hidup ini? Yang terakhir, yang ketiga, yaitu iman, percaya, dan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan benar. Seringkali kita rajin datang beribadah,
Seringkali kita memberikan perpuluhan, sering kita memberikan persembahan buat Tuhan, atau kita peduli juga buat orang-orang lain. Tetapi satu hal yang kita mau ditekankan di dalam hidup ini, yaitu tumbuhkan iman percaya kita dan mengenal Tuhan dengan benar dan sungguh-sungguh. Ini lebih sangat penting. Berapa banyak orang-orang yang di dalam Tuhan percaya Tuhan Yesus itu sanggup melakukan segala sesuatu, tetapi berapa banyak juga iman mereka tidak bertumbuh. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sering terjadi sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan. Di dalam hidup ini tidak mendapatkan sesuatu, dan mungkin tidak merasakan kehadiran Tuhan. Mungkin kita tidak merasakan mujizat Tuhan itu terjadi di dalam hidup ini, karena iman kita lemah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah pagi hari ini menjadikan satu renungan firman Tuhan bagi kita semuanya. Kalau iman kita percaya dan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan benar, maka Tuhanlah yang akan menyembuhkan kita. Kata menyembuhkan, di saat kita sakit, kita punya pengharapan. Kita punya iman dan percaya, Yesuslah yang sanggup menyembuhkan. Karena Tuhan di atas segala-galanya. Kalau iman percaya kita dan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan benar, tidak hanya Tuhan yang menyembuhkan saja, tetapi Tuhan yang mencukupi setiap kebutuhan keperluan kita. Karena Yehova Jireh, yaitu Tuhan yang mencukupi di dalam hidup kita atau hari-hari kita. Tidak sampai di sana, yaitu Tuhan yang menyelamatkan di dalam hidup ini juga. Saat ini dengan COVID-19 yang terjadi di mana-mana, baik di bangsa kita maupun bangsa-bangsa lain, kita mau lari kemana? Inilah yang menjadikan setiap renungan kita pada saat-saat ini. Kita mau lari kemana? Seringkali kita melihat berita-berita yang ada saat-saat ini. Bahkan bangsa-bangsa lain, puluhan ribu nyawa yang melayang. Tidak hanya di bangsa-bangsa lain, bahkan di bangsa kita juga sudah banyak ratusan, kalau tidak salah sudah 500 lebih yang meninggal. Nah, belum yang sakit di rumah-rumah sakit yang ada. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Siapa yang bisa menghilangkan virus corona ini, COVID-19, kalau tidak Tuhan? Dan selanjutnya, kalau iman percaya kita dan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan benar, maka Tuhanlah yang akan memberi damai sejahtera. Bapak, Ibu, serta saudara, mau kita mencari damai kemana saat ini? Damai dari dunia sifatnya sementara. Bisa kita punya uang banyak. Ada kalanya kita bisa lari ke tempat-tempat lain untuk supaya kita dihiburkan. Tetapi setelah kita pulang dari tempat itu, tetap damai tidak ada. Nah, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka damai itulah yang kita dapatkan dan yang sejati, yang tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup ini, yaitu damai dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, biar renungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita semuanya. Dan berbahagialah setiap kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan,
dan juga kita melakukannya, maka Tuhan yang selalu ada, melindungi, menjagai, dan memberkati kita di dalam hari-hari kita sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini. Buat firman-Mu Tuhan, biar meneguhkan kami, menguatkan kami Tuhan. Biar Tuhan kami mau memiliki pengenalan yang sungguh-sungguh dan benar di dalam Engkau. Dan kami mau undang Tuhan Yesus masuk di dalam hidupku. Dan berkarya dan berkuasa di dalam hidup ini Tuhan. Hari-hari saat ini Tuhan mencekam Tuhan. Tetapi aku yakin ada satu pengharapan yang pasti, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, aku mau tumbuh imanku di dalam Engkau. Dan aku mau semakin percaya Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang membawa damai setiap kehidupan kami yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa negara kami yang kami cintai Tuhan. Dengan adanya COVID-19 yang mewabah di bangsa kami, maupun di bangsa-bangsa lain juga ya Bapa. Biar Engkau ampuni Tuhan setiap kami umat-Mu yang ada Tuhan. Biar pemulihan-Mu terjadi dan kuasa-Mu yang bekerja dan menarik Tuhan setiap wabah virus yang ada Tuhan. Biar Tuhan boleh normal kembali Tuhan situasi kondisi seperti hari-hari sebelumnya Tuhan. Dan terlebih Tuhan banyak umat Tuhan yang percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Engkau berkati setiap saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan Engkau jamah Tuhan sembuhkan. Dan tim medis yang menangani, Engkau berikan kekuatan Tuhan. Dan perlindungan-Mu juga Tuhan. Sehingga mereka boleh Tuhan menyembuhkan lewat campur tangan-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang memakai tim medis yang ada ya Bapa. Berkati Tuhan setiap pemerintahan kami di pusat sampai di daerah-daerah yang ada Tuhan. Dan juga segenap masyarakat yang ada di dalam bangsa ini Tuhan. Tetap mereka setia, tetap mereka tunduk dengan peraturan yang ada Tuhan saat-saat ini Tuhan. Sehingga Tuhan wabah virus corona COVID-19 ini biar cepat selesai ya Bapa. Terima kasih Tuhan sebab Engkau yang mengasihi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.